Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kajian kita pada malam hari ini adalah babun fi masaila minas saumi. Sebelum kita bahas ini, isim biasanya kalau kemasukan huruf jar itu di-JR-kannya dengan kasroh. Misal al-manzil kemasukan pi manzili, al-bait kemasukan fil baiti. Tapi di sini pi masaila. Ini namanya isim ghairu munsharif. Jadi kalau isim ghairu munsharif wazannya itu mafaila, maka dia dikasrohkannya itu dengan fathah, jadi dibacanya babun fi masaila. Jadi nggak boleh dibaca fi masaili. Babun fi masaila minas saumi. Ini satu bab tentang beberapa masalah minas saumi, dari permasalahan puasa, dan inilah yang akan kita bahas menjelang kedatangan bulan suci Ramadan. Ada satu hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Kata Nabi, idza nasiya ahadukum fa akala aw syariba falyutimma saumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu, muttafaqun alaih. Hadis ini sangat amat sahih karena diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi, iza nasiya ahadukum, jika seseorang dari kamu nasiya, lupa. Jika seseorang lupa. Ini dalam kondisi puasa. Fa'akala, lalu yang lupa ini makan. Au syariba, atau dia minum. Puasa biasanya itu terjadi di hari-hari pertama. Orang suka lupa, nggak sadar diri kalau dirinya lagi puasa. Kalian tidur pagi misal ini, tapi jangan dibiasakan tidur pagi. Kemudian kalian bangun jam 9, jam 10 bangun. Di tepian kalian, di depan kalian masih ada nasi atau masih ada air minum. Kalian makan nasi, ada air, kalian minum. Nggak sadar kalau diri itu lagi apa? Lagi puasa. Fa'akala aw syariba, ia makan, ia minum, nggak tanggung-tanggung. Itu nasi sepiring, ada telur dicabein, ada ikan tongkol, ayam, macam-macam. Kenyang. Udah gitu seret, dia minum sebotol aqua, makan sepiring, minum sebotol. Sadar, kenyang, udah perut udah kenyang, dahaga juga udah nggak ada rasa aus, baru ingat, astagfirullahaladzim, saya lagi puasa ini. Fal yutimma saumahu,
maka teruskan sempurnakanlah puasanya. Jadi orang lupa mah enggak batal puasa. Sebanyak apapun kalian makan, sebanyak apapun kalian minum, ya, kalau itu lupanya lupa bener, bukan lupa. Pada inget pak lagi puasa tuh, udah kenyang, udah minum, Allah gue lupa. Wah, ini mah enggak, yang begini enggak berlaku. Ini mah yang bener-bener jika ada seseorang dari kalian dalam kondisi puasa, wajibkah puasa itu atau sunnah puasanya, kemudian kalian gak sadar, kalian lupa, kalian makan minum sampai kenyang, sampai hilang dahaga, kemudian baru ingat, fal yutimma shaumahu, maka teruskan dan sempurnakan puasa. Nah, jadi itu tidak tidak membatalkan. Nah, sekarang di pertengahan kalian lagi makan, kan dapat 2 suap, 3 suap, udah ketelan, ketiga lagi makan, astagfirullahaladzim, saya lagi apa? Saya lagi puasa. Atau lagi minum, glok, udah 3 gelegekan mah masuk perut. Pas mau keempat, astagfirullahaladzim, saya lagi apa? Puasa. Nah, yang masih ada di mulut, keluarin. Itu yang masih ada di mulut, keluarin semuanya. Makanan, kalau udah ingat lagi dikunyah, ingat puasa, maka yang dikunyah itu keluarin semuanya. Sama juga, minuman juga keluarin. Lalu bagaimana seterusnya? Fal yutimma shaumahu, maka teruskan puasa. Jadi yang di mulut keluarin, cuci, umur, jangan sampai ada yang tersisa, maka teruskan dan sempurnakan puasa sampai maghrib. Fa inna ma'ahullahu wasaqahu, maka sesungguhnya ketika kita makan, kita minum dalam kondisi lupa, itu sesungguhnya Allah sedang memberikan makan dan minum kita. Jadi enggak batal. Sekali lagi, lupanya benar-benar bukan dilupa. Makan, minum, kenyang, tahu dia lagi puasa. Astagfirullahaladzim, gue lagi puasa ini. Kalau yang ini mah batal nih, batal. Sama kalian lagi minum, glok, ingat puasa masih ada di mulut, glok, tanggung. Itu juga makan juga begitu, sama batal. Tapi kalau benar-benar nggak ingat, udah kenyang, udah hilang dahaga, baru ingat, maka itu sesungguhnya Allah sedang ngasih makan dan ngasih minum. Jadi diteruskan puasanya. Paham? Kemudian hadis yang kedua, wa an Lakit bin Sabarah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni anil wudu, qala asbighil wudu'a wa khallil bainal asabi'i wa baligh fil istinsyaqi illa an takuna shaiman. Al hadis rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahihun. Dari Lakit bin Sabarah. Nah, Lakit bin Sabarah ini pernah bertanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata sahabat ini, Lakit bin Sabarah, ya Rasulullah, ahbirni anil wudu. Ya Rasul, coba sampaikan ke saya, ajarkan saya, beritakan kepada saya tentang wudu. Maka kata Nabi, qala asbigil wudu'a, sempurnakanlah kalian saat berwudu. Kata Nabi kepada sahabat yang namanya Lakit yang bertanya tentang wudu, kata Nabi, asbigil wudu'a, sempurnakanlah saat wudu. Nah, wa khallil bainal asabi, dan saat kalian membasuh, mencuci kedua tangan, khallil ini begini nih, tuh khallil tuh apa namanya nih? Lalu bahasa Indonesianya menyela-nyela begini nih. Bainal asabi, di antara jari. Nah, supaya air itu kena, maka digituin tuh.
Khalil namanya begini. Khallala yukhallilu, ini begini itu. Ini ajaran yang diajarkan oleh Nabi. Wa balig fil istinsak. Dan sampurnakanlah fil istinsak. Istinsak itu adalah memasukkan air ke dalam hidung. Ada lagi gara-gara apa namanya itu? Kumur. Itu namanya madmadah kalau dalam bahasa fikihnya. Nah, kita disunahkan ketika kita wudu, kita disunahkan gitu. Supaya air wudu benar-benar kan kena ke sela-sela ini. Jadi ketika wudu jangan dirapetin begini. Khawatir ini nempel, akhirnya tengah-tengahnya enggak kena maka disunahkan khallala yukhallilu khallil gituin. Kemudian juga disunahkan istinsak. Istinsak itu memasukkan air ke dalam manfaat. Manfaat memasukkan air ke dalam hidung. Itu balik, surah Nabi suruh balik. Balik itu benar-benar dimasukin. Nanti kalau hidung air wudu atau air apapun masuk ke dalam hidung, itu nanti akan terasa apa di sini nih? Hah? Kalian pernah ngerasain nggak? Ketika hidung kita masukin air wudu, gitu. Oh, terasa di sini. Nah, itu manfaatnya untuk mencegah stroke satu. Yang kedua untuk menghilangkan sifat lupa ketika air masuk ke otak. Memang rasanya nggak enak, panas-panas gimana gitu. Dan itu sama Nabi dianjurkan saat kita wudu. Tapi apa kata Nabi? Illa antakuna shaiman. Oh. Nah, untuk masalah memasukkan air ke dalam hidung, di dalam kita nggak puasa itu sangat dianjurkan. Masukkan supaya masuk ke sini, biar panas-panas dikit di otak, mencegah ke stroke, terus juga memperkuat daya ingat dan lain-lainnya. Nah, dalam kondisi puasa mah nggak boleh. Kenapa demikian? Dikhawatirkan ada air yang masuk dan itu akan membatalkan puasa. Illa antakuna shaiman. Kecuali kalau kamu dalam kondisi puasa, maka jangan memasukkan air ke dalam hidung sampai terasa apa di sini? Terasa panas. Ntar kalian coba deh. Iseng-iseng kalian istinsak sama madmadoh gini. Bil air satunya diginiin sambil disedot. Jadi air yang di sini dimasukkan ke mulut dan juga dimasukkan ke hidung. Yang di mulut madmadoh namanya, kumur. Yang di hidung masukkan istinsak. Itu nanti akan terasa panas di sini. Gak nyaman rasanya emang. Tapi itu diajarkan oleh Nabi. Nah, pada saat puasa mah itu enggak dianjurkan sama Nabi. Baik itu madmadoh ataupun baik itu kumur ataupun memasukkan air ke dalam itu sangat amat tidak dianjurkan dalam kondisi kita lagi apa? Lagi puasa. Itu hadis yang kedua. Kemudian hadis yang ketiga. Wa an Aisyata radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudrikuhu al-fajr wa huwa junubun min ahli. Summa yagtasilu wa yasumu muttafaqun alaih. Ini hadis sangat amat sahih. Riwayatnya datang dari Sayyidatuna Aisyah. Kata Sayyidatuna Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudrikuhul fajr. Jadi Nabi pernah satu hari kesiangan. Satu hari kesiangan bangunnya. Berfajar. Wa huwa junubun min ahli. Kondisi dan keadaan Nabi pada saat dia kesiangan itu dalam keadaan junub. Dalam keadaan janabah. Nah. Lalu apa yang baginda Rasul kerjakan? Apa yang baginda Rasul lakukan? Summayag tasilu. Nah, ketika ia bangun sudah kesiangan, maka langsung dia beliau baginda Rasul langsung mandi wayasumu dan baginda Rasul meneruskan puasanya.
Pelajaran apa yang bisa kita ambil buat kalian semuanya? Ini bisa berlaku sama laki-laki, bisa berlaku sama perempuan. Ketika kalian habis sahur tidur, jangan dibiasakan. Habis sahur tidur lagi. Nah. Kemudian kalian mimpi janabah, mimpi main anjing-anjingan, mimpi main kuda-kudaan kalian. Tak. Udah. Akhirnya apa ya? Janabah dah. Mandi kalian tidur mimpi janabah. Udah. Ternyata bangun kesiangan. Berarti kalian punya hadas. Punya hadas besar. Yang wajib sementara udah apa? Udah kesiangan. Apa yang kalian harus lakukan? Maka segeralah mandi. Setelah mandi lanjutkan puasa. Jadi orang janabah itu tidak membatalkan. Jadi orang punya hadas besar tidak membatalkan puasa, dengan catatan segera apa? Segera mandi hadas. Lain dengan kalau main beda. Kalau main mah nggak boleh puasa, memang haram. Tapi tetap harus jaga etika dan punya akhlak, dalam artian ketika orang main itu boleh makan, boleh minum karena ada uzur syar'i, tapi makan dan minumlah jangan di depan orang yang puasa. Jadi nggak boleh, apalagi pengen ngenengin. Tahu ngenengin kalian? Ada orang lagi puasa, kita nggak puasa. Enaknya siang-siang lagi jam 12. Iya, beli padahal es cuma 2.000 itu situ. Warnanya kuning, merah kan. Nggak puasa siang-siang. Temennya lagi puasa. Karena biasanya nih, ketika kita lagi puasa itu apapun saat puasa nih ya, saat kita lagi puasa apapun terasa nyaman, apapun kita kepengen ya. Rambut kebakar, rasa gurih, kita tuh kalau lagi puasa tapi tuh udah ya. Tapi entar ketika ketika maghrib datang, keinginan kita yang sebegitu banyaknya dari jam 3, pengen ini, entar aja. Asal udah maghrib, hilang semuanya. Apalagi yang kalau ngikutin ajaran Nabi buka puasa itu cuma 3 butir apa? 3 butir korma. Selesai sudah itu. Minum air zam-zam. Kalau kalian mau enggak kan? Buset. Bayang. Jam 4 sampai jam 6 itu masih 2 jam maghrib itu coy. Selama udah ke depan beli ini gorengan sampai itu biji salak, bayangin biji salak dimakan, disantani dimakan tuh. Saking laparnya orang puasa. Nah, yang paling bagus itu buka puasa itu pakai maka sangat amat ironis dan disayangkan jika ada umat Islam enggak doyan padahal Nabi sendiri buka puasanya pakai apa? Pakai korma. Kali air zam-zam mah susah. Tapi kalau korma mah di kita itu sekarang sudah merajalela, maka upayakanlah ngikuti sunnah yang diajarkan, dianjurkan dan dikerjakan Nabi ketika buka puasa dengan apa? Dengan korma. Kalau nggak ada korma, ajaran Nabi itu berbukalah dengan yang manis-manis. Dengan yang manis mah. Ternyata kalian itu melakukan. Kalau yang dengan yang manis-manis kalian melakukan itu es campur apa? Yang penting judulnya semanis wajah kalian semuanya. Nah, kajian kita
kajian kita pada malam hari ini. Kalau kita lupa, benar-benar lupa kita makan, kita minum, itu tidak membatalkan puasa, maka puasa kita dilanjut. Sesungguhnya itu Allah sedang memberikan rezeki buat kita. Kemudian madmadah dan istinsak yang sangat amat dianjurkan ketika kita berwudu, maka itu tidak dianjurkan saat kita lagi puasa. Nah, siapapun yang bangun kesiangan dalam keadaan janabah itu tidak membatalkan puasa. Segeralah mandi dan lanjutkan puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.